Oke, kita lanjut ke bagian berkenaan dengan unit test ya teman-teman. Mungkin video ini nggak terlalu panjang ya, karena ini cuma teori sederhana aja. Jadi ini untuk dasar minimal teman-teman tahu unit test itu apa ya. Jadi yang pertama adalah, apa itu unit test? Unit test adalah tools atau framework untuk pengujian fungsi pada kode dari sebuah aplikasi. Ada satu istilah lagi, yaitu unit testing ya. Unit testing adalah proses pengujian fungsi pada kode dari sebuah aplikasi secara otomatis dengan kasus yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat teman-teman ada yang nanya, unit test itu apa sih? Unit testing itu apa sih? Jadi minimal teman-teman udah tahu ya. Unit test itu tools atau framework-nya, sementara unit testing adalah kegiatannya. Kalau misalkan ada yang mau koreksi, silakan aja ya. Karena pada dasarnya, ini hanya pengertian dasarnya aja, dan pada akhirnya yang kita pakai adalah praktiknya. Kemudian, kenapa harus menggunakan unit test? Yang pertama adalah bisa menjadi salah satu acuan kualitas sebuah aplikasi. Kemudian, mengidentifikasi error pada turunan modul terkait pada saat proses pengembangan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian, menghemat waktu saat melakukan tes aplikasi. Kemudian terakhir adalah dokumentasi riwayat testing aplikasi. Nah, ini juga perlu dijelasin ya. Kita jelasin nomor 2 dulu deh. Mengidentifikasi error pada turunan modul terkait. Ya, biasanya pada saat proses pengembangan, kita kembali ke kasus pada contoh PHP OOP3 ya. Di situ kan kita membuat parent dan child yang saling berhubung ya. Dan parentnya itu punya banyak anak gitu ya. Di setiap modul kurang lebih menggunakan parent yang sama. Nah, katakanlah parentnya itu kita melakukan sedikit perubahan. Otomatis modul A, B, C, D yang juga sebuah turunan dari modul parent yang kita ubah tadi, kemungkinan pasti bakal error atau kesenggol. Katakanlah perbaikannya di modul parent itu untuk modul E gitu ya. Dan otomatis modul A, B, C, D juga seharusnya dites ulang kan. Dengan adanya unit test, kalau misalkan teman-teman udah pernah cobain ya di PHP OOP2, ketika melakukan unit test itu kan hanya menjalankan satu perintah ya. Nanti dia akan langsung testing ke semua modul yang udah kita buatkan unit test ya. Nah, itu otomatis kita bisa mengidentifikasi ada error atau enggak dengan test case yang sama ya. Dari modul turunannya, sebuah modul parent yang kita ubah tadi. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung nih. Saya aku simulasiin sih gambarnya ya. Kalau teman-teman pernah ikut tutorial PHP OOP 2 sama 3, aku yakin seharusnya ngerti. Dan kalau misalkan teman-teman di sini yang udah pernah berpengalaman ngoding OOP berat ya, atau OOP banget, pasti ngerti juga sih seharusnya ya. Intinya, ketika modul parent di otak-atik, pasti modul child-nya harus dites ulang untuk memastikan ada error atau enggak. Kemudian terakhir adalah dokumentasi riwayat testing aplikasi. Ada kasus di mana kadang kita sudah melakukan perbaikan sana-sini, tapi ternyata masih error. Kasus pribadi aja ya, sebenarnya sih mungkin nggak terlalu penting juga ya untuk nomor 4 ini. Cuma yang jelas aku pernah ada kena kasus, kita udah perbaiki sana-sini berulang kali, tapi ternyata masih ada error apa segala macam, dan akhirnya ditanya, ini sebenarnya di testing nggak sih? Dan karena aku nggak bikin unit test di situ, akhirnya aku nggak bisa membuktikan bahwa fitur yang sudah diperbaiki berulang kali itu sudah di testing. Tapi kalau misalkan ada unit testnya, teman-teman bisa menunjukkan, udah Pak, ini tuh udah di testing sebetulnya. Ini ada unit testnya, dan ini hasil unit testnya. Cuman, untuk kasus seperti ini, belum ada unit testnya. Karena kan unit test kan menggunakan kasus tertentu ya. Dan untuk kasus yang kemudian menimbulkan error pada aplikasi itu, ternyata belum dibuat gitu. Dan akhirnya, terlewat di unit test yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, jadi bikin unit test itu bisa banyak ya, contoh kasusnya ya. Dan itu akan dibahas nanti di bagian 4 ya kalau tidak salah ya, bagian positif dan negatif test case. Kemudian lanjut, kenapa unit test menjadi opsional? Ya, yang pertama adalah membuat unit test memerlukan waktu lebih, karena unit test konteks di sini adalah unit test yang dalam kode ya, bukan unit test yang di luar kode atau yang bagian eksternal seperti Postman atau Playwright. Kemudian, yang namanya membuat unit test menggunakan kode, itu kan juga perlu ketelitian dan hati-hati ya, serta membuat test case yang sangat banyak ya, jadi sedikit memerlukan waktu tambahan lebih. Kemudian developer cenderung melakukan tes aplikasi dengan cara manual atau langsung. Ya, jujur aja lebih enak ketika kita testing sebuah website misalnya, langsung hit lewat Postman atau lewat browser. Ya, yang ketiga adalah yang paling betul-betul valid, yaitu males. Jujur di sini aku sendiri juga males ya, apalagi kalau teman-teman kerja di software house, bikin unit test sudah makan waktu, udah gitu banyak juga cara-cara yang harusnya seperti ini, jadinya kurang lebih bebas lah. Ya, tapi kan kalau testing lewat browser atau Postman kan jauh lebih cepat ya. Jadi kita tinggal akses localhost, kita klik sana sini, kita send, request apa segala macam, selesai gitu kan. Tapi kan kalau bikin test kita harus bikin codingnya, kita harus pikirkan test case-nya apa saja. Ya itu kan benar-benar makan waktu ya, dan akhirnya kebanyakan developer bakal bilang males. Aku yakin teman-teman yang udah sepuh di sini nggak sengaja nonton video ini juga pasti pernah merasakan males bikin unit test. Ya, tapi ya ini yang jadi titik poinnya ya. Kita harus menghilangkan mindset ketiga ini ya. Enggak ketiga poin ini deh, khususnya nomor 2 sama nomor 3 ya.
kita harus membiasakan diri menggunakan unit test. Karena memang basicnya programmer seharusnya seperti itu. Best practice-nya dan idealisnya ya. Tapi karena ada variabel-variabel lain seperti deadline yang mepet yang bukan main, waktu yang terbatas, dan effort membuat unit test ya, apalagi kalau belum biasa, itu benar-benar mengganggu. Ya, tapi tidak ada salahnya kita membiasakan diri ya. Dan tidak ada salahnya juga kita terus mempelajari unit test, minimal kita udah tahu cara buatnya. Ya, jadi itu untuk materi yang pertama ya, berkenalan dengan unit test. Kita bakal lanjut lagi tentang penjelasan apa itu komponen test dan fitur test. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.